membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu kita akan melakukan diskusi santai dengan Pak Hildi Hamid dan Pak Rijal Fahmi beserta Bang Wawan dan Kak Leli. Adapun susunan acara pada hari ini adalah kata sambutan dan kata pengantar dari Bang Wawan. Kemudian nantinya akan ada pembacaan doa dan ada diskusi santai yang akan disampaikan oleh Pak Hildi dan Pak Rijal. Kita langsung saja ke acara pertama, yaitu kata sambutan dan kata pengantar dari Bang Wawan. Kepada Bang Wawan, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Haji Hildi Hamid, tokoh masyarakat Kalimantan Barat, orang tua kita, banyaklah atribusi yang melekat pada diri beliau. Saya kira kalau menjelaskan tentang siapa Pak Hildi Hamid ini, kalau sekarang ini kan gampang, tinggal cek aja di Google. Klik kata kunci Haji Hildi Hamid, banyak informasi yang akan berseliweran tentang bagaimana profil beliau. Yang jelas alhamdulillah sebagai duta besar Republik Indonesia di Azerbaijan, di sela-sela waktu pulang kampungnya di masa Syawal ini bisa menyempatkan hadir bersama kita pada hari ini. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih kepada Pak Hildi. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, agenda hari ini seperti yang disampaikan oleh MC tadi memang ingin menggabungkan dua kebutuhan. Satu, kebutuhan kemauan ingin halal bihalal bersama keluarga besar dan jaringan serta kolega. Yang kedua, ada kebutuhan sayang kalau Pak Hildi di masa liburnya ini tidak kita manfaatkan, optimalkan waktunya untuk setidaknya berbagi pengalaman dengan kita semua. Di siang lain kan mungkin juga silaturahmi beliau di masa Lebaran ini kan juga terbatas, tidak semuanya juga sahabat dan kolega bisa datang ke rumah atau ketemu di tempat-tempat yang lain. Nah, karena itu secara khusus pada siang hari ini kita ingin menggali juga informasi, pengalaman sekaligus pesan-pesan yang bisa kita jadikan bekal dalam bagaimana menjalani kehidupan hari ini. Makanya saya senang sekali, alhamdulillah hari ini banyak anak-anak muda yang bisa hadir di sini karena pengalaman-pengalaman hidup tokoh seperti Pak Hildi ini yang saya kira sudah sangat langka. Sudah sangat langka di Kalimantan Barat ini mungkin dari lebih dari 5 juta penduduknya yang duta besar kan cuma satu. Yang lain duta kecil dan duta keluarga besarnya masing-masing kan begitu. Karena kita semua adalah duta bagi diri kita semua. Nah, karena itu sayang kalau beliau tidak kita optimalkan waktunya untuk berbagi. Nah, yang kedua, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ingin juga saya sampaikan bahwa Pak Hildi ini adalah kalau di kita di Gemawan itu udah kayak senior advisor. Jadi berinteraksi dengan Gemawan itu mungkin lebih dari 20 tahun juga, lebih separuh, hampir separuh dari masa kehidupan beliau itu berinteraksi dengan kami. 10 tahun beliau jadi bupati di Kayong Utara itu Gemawan intens bekerja di Kayong Utara mendampingi pemerintahan Kayong Utara termasuk berbagai program dan kebijakan inovatif yang ada di Kayong Utara. Gemawan terlibat. Nah, tentu Gemawan dengan sumber dayanya sendiri memobilisasi sumber daya dukungan dari donor-donor internasional membantu pemerintah Kayong Utara dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi kami berbagi peran lah kira-kira begitu. Bahkan dalam penyusunan Rensera pun Gemawan terlibat. Karena ada trust yang sudah terbangun karena memang masa interaksi yang sudah begitu panjang sehingga kita punya kesamaan gagasan lah dalam bagaimana membaca keadaan dan dinamika perubahan yang ada di Kalimantan Barat ini. Jadi kalau boleh dibilang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, momentum hari ini sebetulnya kita ingin menurunkan pengalaman-pengalaman dan pembelajaran yang dialami oleh Pak Hildi Hamid sehingga menjadi bekal kita semua. Nah, lalu kenapa kita mengundang Bang Riza Fahmi?
salah satu dosen muda IAIN Pontianak, karena kebetulan sahabat kita ini kemarin juga sempat lebih dari 1 bulan, 3 bulan, 3 bulan di Azerbaijan meneliti tentang multikulturalisme. Karena beliau sedang studi doktoral menyelesaikan disertasinya di UIN Bandung. Setelah kita ketemu, sehingga kemudian beliau kemarin ke Azerbaijan meneliti dan pulang diskusi sama kita bilang mungkin ada hal-hal menarik dari temuan-temuan riset beliau di Azerbaijan itu sebagai sebuah tema besar, nilai yang bisa kita turunkan sampai ke tingkat Kalimantan Barat. Karena kalau bicara land of multiculturalism dan land of tolerance di Azerbaijan, mungkin syarat-syaratnya itu agak-agak mirip lah dengan Kalimantan Barat yang multi macam-macam. Nah, itu yang mungkin akan kita diskusikan juga dalam momentum ini, karena nanti akan ada Bu Leli dari Gemawan yang juga menawarkan gagasan lah, termasuk kenapa Gemawan hari ini dengan katalah alhamdulillah fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki itu coba optimal dalam merespon dinamika perubahan yang di Kalimantan Barat. Karena itu kita memang menggelar forum-forum seperti ini. Ini bincang-bincang untuk masyarakat Indonesia bumi. Yang kedua, karena yang ketiga ya. Yang pertama dulu ada Pak Muda, Pak Irwan, lalu ada Pak Tri, ada Deputi BRGM, yang kedua ada Pak Wali kemarin, hari ini Pak Duta Besar. Mungkin bulan-bulan ke depan ada saatnya nanti kita akan undang mungkin salah satu menteri kabinet di pemerintah hari ini misalnya untuk berbagi di sini. Ya, jadi kita memang menyiapkan ruang dan fasilitas untuk mendiskusikan gagasan-gagasan perubahan di Kalimantan Barat. Itu yang kira-kira apa yang ingin diwakafkan oleh Gemawan untuk Kalimantan Barat. Kira-kira begitulah nanti yang akan disampaikan oleh Bu Leli selaku direktur. Saya kira mungkin itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan nanti diskusi ini bermanfaat. Dan satu hal lagi saya sampaikan bahwa memang kenapa kita memilih tema diskusi yang lebih banyak nantinya akan menurunkannya ke tingkat Kalimantan Barat, karena kita harus pahami Pak Hildi sebagai duta besar ini juga terikat dengan etika tata krama pergaulan internasional, lalu standar diplomatik gitu ya, sehingga tidak ada banyak hal yang mungkin tidak mesti menjadi informasi publik, karena itu menyangkut soal hubungan bilateral dan tata krama internasional. Nah, karena itulah kita ingin lebih banyak nanti mendiskusikan bagaimana pengalaman-pengalaman hidup beliau itu bagi kita semua untuk Kalimantan Barat, kira-kira begitu. Saya kira itu pengantar dari saya. Mohon maaf kalau agak kepanjangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wawan. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bang Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membimbing doa bagi agama muslim, berkenan untuk saya membimbing, dan bagi non-muslim diharap untuk berdoa di dalam hati. Semoga diskusi sekaligus halal bihalal kita pada saat ini berjalan lancar. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa la tuhammilna la quwwata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, semoga hari ini di ajang diskusi ini, di acara halal bihalal ini, semoga apa yang kami dengarkan, apa yang kami dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wa la tu'allimna ma la yanfa'una. Rabbana zidna ilman waj'alna faman kama fahamta Sulaiman wa Dauda wassalam ya rabbal alamin. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidina ya Allah wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghira. Wal jami' ustadina wa muallimina wa mursyidina
والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا Muhammad. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bang Maulana. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan acara kita pada hari ini akan dimoderator oleh Kak Rido. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yudi Hami, terima kasih sudah datang. Kemudian Bang Riza Fahmi yang juga sudah menyempatkan waktunya untuk bermain, berkunjung ke Rumah Gerakan Gemawan. Dan para hadirin undangan sekalian, kawan Gemawan, jadi siapapun yang datang ke Gemawan, kami dari Gemawan akan menyambutnya sebagai kawan Gemawan. Karena itulah harapan kami bisa membangun lebih banyak jaringan. Kemudian terima kasih juga Bang Wawan tadi udah menyampaikan sepatah dua patah kata, kata sambutan, dan juga Kak Leli nanti akan memberi tanggapan untuk dialog diskusi kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, hari ini kita akan mendiskusikan tentang multikulturalisme, penghargaan atau pengakuan terhadap keberagaman. Tidak hanya di Azerbaijan ya Pak, di Indonesia juga kita beragam sekali, mulai dari suku, kemudian 34 provinsi, ribuan pulau yang menghubungkan dari Sabang sampai Merauke, kemudian bahasanya, banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Di Kalimantan Barat juga kita lihat banyak sekali etnis, agama, kemudian suku, budaya, bangsa, dan juga bahasa. Jadi boleh dikatakan kita juga bagian dari multikulturalisme itu. Kemudian misalnya Pak Hildi saat ini yang sudah menjadi duta besar untuk Azerbaijan, saya yakin sekali Bapak sebelum pindah ke sana juga sudah merasakan bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada di Kalimantan Barat. Mungkin untuk lebih mempersingkat waktu, karena harapan kita adalah banyak mendapat informasi, pengalaman, sharing pengetahuan Pak dari Bapak di sana tentang multikulturalisme. Mungkin ada catatan, pengalaman yang bisa dibagikan ke kita semua terkait keberagaman yang ada di sana. Kemudian juga apa saja kesamaan sosial kultural di sana yang bisa kita terapkan di konteksnya di Kalimantan Barat, seperti itu Pak. Mungkin itu saja Pak dulu pengantar untuk kita diskusi tentang multikulturalisme. Silahkan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Wawan, Leli, pengurus Gemawan, pendiri Gemawan, direktur Gemawan, dan adik-adik sebagai kepanjangan tangan dari Gemawan. Kalau multikulturalisme mungkin nanti Reja yang lebih banyak menjelaskan, karena keterbatasan saya gitu ya. Ada wartawan kah? Nah, kalau wartawan ini mohon jangan diekspor, jangan karena kalau saya melihat toleransi di Azerbaijan itu lebih banyak karena ketidakmampuan mereka dalam beragama. Ini yang jangan ditulis karena keterbatasan saya masalah hubungan. Itu yang saya tangkap. Nah, sehingga nanti kebetulan Reja melakukan penelitian juga di sana dan saya ketemukan dengan State Committee Religi. Jadi di sana itu tidak ada Kementerian Agama, tapi ada yang mengurusi lintas agama, kemudian ada yang mengurusi khusus Caucasian Muslim Board,
yang khusus Islam itu jelas gitu. Nah, kalau toleransi yang kita lihat ini lebih banyak di antara di umat Islam itu antara Syiah dan Sunni yang tanpa batas. Jadi ada masjid Sunni yang juga menyediakan batu Karbala untuk orang-orang Syiah melakukan sholat. Gitu. Nah, sebaliknya juga di masjid-masjid Syiah juga mempersilahkan Sunni untuk sholat bersama. Nah, ini keberagamannya yang nah, mungkin kalau kita mendengar ini Syiah ini mengerikan, justru di sana tidak mengerikan sama sekali. Mereka berafiliasi ke Syiah Iran tapi tidak berimam kepada imam yang di Iran. Nah, sehingga tapi kalau kita tanya apa yang dianutnya, mereka juga tidak tahu. Nah, ini yang mohon saya wartawan jangan mengekspos hal-hal yang seperti ini. Gitu. Nah, tadi saya waktu makan, saya bertanya sama Wawan, ini staf dari Gemawan semua kah? Gitu. Iya, katanya. Saya kaget benar. Saya bersama Gemawan ini lebih dari 20 tahun sudah. Lebih dari 20 tahun. Jadi apa yang digagasan Gemawan itu terjadi sekarang. 20 tahun yang lalu sebelum ada KPK. Sebelum ada KPK. Kami sudah menggagas dan diundang melalui forum rektor itu untuk melakukan diskusi yang audiennya termasuk kejaksaan, polisi, dan lain sebagainya. Itu berbicara masalah penanganan korupsi. Dan ternyata alhamdulillah terwujud KPK sekarang ada. Nah, kemudian di dalam perjalanannya kami juga kawan-kawan di Gemawan ini berusaha untuk meningkatkan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa. Bagaimana desa mandiri dan lain sebagainya. 20 tahun kemudian jadilah undang-undang desa. Nah, ini yang saya lihat bahwa ini gagasan-gagasan yang semula kecil di lingkungan beberapa orang ini ternyata menjadi fakta sejarah menjadi sekarang terjadi gitu. Nah, mungkin adik-adik ini saya ingin memotivasi. Coba dilihat, adakah NGO yang mempunyai gedung sendiri? Gitu. Yang mendapatkan dana dari fundingnya. Ada ide daya ekologi juga. Ya, oh iya, daya ekologi. Ini artinya kepercayaan. Ya, kepercayaan dari orang-orang di luar ini yang mempercayai kinerja dari Gemawan ini. Nah, oleh karenanya pada saat saya menjabat sebagai bupati, saya tidak segan-segan untuk membawa Gemawan juga masuk, memberikan melakukan advokasi dan sebagainya, bahkan asesmen dan lain sebagainya untuk kepentingan masyarakat di Kayun Utara. Itu Gemawan gitu loh. Makanya banggalah jadi kawan-kawan di Gemawan itu. Nah, sekarang saya lihat juga ternyata di Gemawan berbagai lingkungan, berbagai suku, etnis dan organisasi-organisasi lain yang bergabung di sini. Ini suatu kebanggaan bagi kita semua. Nah, dengan di Gemawan ini saya mengenal Wawan, Leli, Isa, siapa lagi pendiri? Urai. Urai udah enggak masih. Oh, dosennya Urai. Masih di sini. Hanya berempat ini yang bergerak, yang terus makanya saya juga tadi tanya-tanya sama Wawan di Kalimantan ini NGO siapa-siapa yang masih ada. Karena pada saat saya menjadi anggota DPRD itu begitu banyak NGO. Karena saya selalu menerima NGO yang berdemonstrasi gitu sehingga tahu ini demo ini dari NGO ini banyak sekali gitu loh. Nah, tapi sekarang nyatanya udah seperti habis gitu loh. Ya. Nah, saudara dari yang saya banggakan, saya menjadi duta besar itu tidak pernah terpikir sekalipun sama saya, tidak pernah. Ya, saya latar belakang teknik. Ya, saya berawal kembali ke Kalimantan Barat ini setelah menyelesaikan
hanya D3 di bidang teknik di Yogyakarta, kembali ke sini dan bekerja di Nindya Karya. Sebagai kontraktor di Nindya Karya, perusahaan BUMN. Tidak pernah saya memimpikan itu menjadi anggota DPRD. Karena tidak ada jalannya pada saat itu kan. Tidak ada jalannya menjadi anggota DPRD karena harus berpartai. Yang kita ketahui waktu itu partai hanya ada 3. Nah ternyata terjadi reformasi, toh saya bisa menjadi anggota DPRD. Dan saya menjadi anggota DPRD, mungkin pada saat itu kawan-kawan di DPRD Provinsi juga kaget. 1 tahun saya menjabat di DPRD, saya diundang oleh BBC London. Untuk ke London. Diundang oleh BBC London bersama-sama dengan Laude Ida, juga sebagai bawa ke London itu hampir 1 bulan di sana. Gitu loh. Untuk studi banding masalah demokrasi. Waktu itu gitu loh. Nah kemudian setelah di DPRD saya tidak pernah berpikiran untuk jadi bupati karena saya pikir tidak ada jalannya. Saya bukan orang birokrasi, saya teknokrat gitu, orang teknik atau segala yang masih bersama main-main kontraktor gitu, kontraktor dulu gitu. Nah ternyata saya menjadi bupati di tempat yang bukan kelahiran saya. Kayung Utara bukan kelahiran saya. Nah, saya orang Pontianak, coba dibayangkan dengan waktu yang singkat saya diminta untuk jadi bupati di Kayong Utara karena berbekal kemampuan pengetahuan saya terhadap Kayong Utara ini. Baik geografisnya, kondisi sosialnya, karena pada saat di DPRD saya sering melihat kerja-kerja dari panitia pemekaran dan lain sebagainya, bahkan sampai-sampai saya mengundang beberapa teman saya untuk melakukan survei di Kayong Utara, ya, dengan alasan saya pada waktu itu jangan kalian melakukan penelitian untuk keputusannya adalah layak tidak layaknya menjadi Kayong Utara ini menjadi kabupaten. Kalau soal kelayakan ini pasti jadi, saya bilang gitu. Nah hanya yang saya minta bagaimana strategi dan berapa tahun kabupaten ini bisa mengejar ketertinggalannya gitu, karena itu yang menjadi tujuan dari pemekaran suatu kabupaten. Nah sehingga dari data-data inilah saya memperoleh informasi-informasi yang sangat mempengaruhi visi misi saya di Kayong Utara itu gitu. Saya tahu bahwa sumber daya manusia yang paling rendah, sangat-sangat rendah itu ada di Kayong Utara. Nah, sehingga ini menjadi tantangan saya bagaimana untuk memposisikan Kayong Utara ini indikator-indikator penyelenggaraan pemerintah di Kayong Utara ini pada posisi yang menengah, tidak yang terbawah. Bayangkan saja indeks pembangunan manusia pada saat itu di Kayong Utara sangat buruk, sangat rendah dalam kriteria rendah, indeksnya itu baru 56. Nah, tamat SMA rata-rata lama sekolah hanya 5,2 tahun. Seperti itu kondisinya. Dan bahkan waktu itu Universitas Tanjung Pura mewisuda ada 1.600 mahasiswa yang diwisuda, baik mulai dari D3-nya sampai S2, diwisuda 1.600. Kebetulan rektornya ipar saya, dia tanya, dari Kayong Utara berapa orang? Pada saat itu saya belum jadi bupati. Saya tanya ke kawan-kawan yang pengurus ya di anak-anak yang kuliah di Pontianak ini, saya tanya berapa orang kalian yang lulus? Ternyata 3 orang. Pembandingnya saya adalah pada saat itu dekat sama anak-anak Sambas, anak-anak Solmadapar yang lulus lebih dari 300 gitu loh. Kondisinya seperti itu gitu. Nah sehingga saya waktu mempunyai tiket tidak ada jalan lain untuk meningkatkan sumber daya manusia ini harus benar-benar gratis, ya, mulai dari pendidikan dan kesehatan tidak ada jalan lain. Jadi sehingga apa yang kebijakan yang saya ambil itu bukan pencitraan gitu. Memang benar-benar kebutuhan masyarakat. Nah begitu selesai kami juga dengan anak kawan-kawan di Gemawan waktu itu Bang Mul
melakukan asesmen apa penyebab anak-anak orang-orang ini tidak sekolah. Ternyata ada 3 hal. Masalah infrastrukturnya tidak ada, masalah kemudian tenaga pengajarnya itu juga tidak ada, dan yang ketiga motivasi karena menyangkut ekonomi. Nah, itulah yang saya genjot sehingga bayangkan pada saat itu tingkat sekolah menengah atas di Kayong Utara itu hanya 4. Hanya 4. Nah, sehingga di akhir masa jabatan saya alhamdulillah itu menjadi 22 tingkat SMA. Dan sekarang puskesmas ada yang di Kayung Utara itu semuanya dokter itu adalah anak Kayung Utara dari beasiswa yang kami berikan. Itu anunya gitu. Nah, ini perlu saya sampaikan untuk memotivasi kalian gitu. Bahwa jabatan itu jangan dirongrong. Gitu, akan berjalan bagaimana mestinya gitu. Nah, alhamdulillah saya yang merasa bukan orang Kayung, ya ternyata terpilih lagi yang kedua kalinya gitu. Nah, inilah kesempatan kita untuk membangun daerah khususnya di Kalimantan Barat ini bagaimana dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Nah, saya harap kawan-kawan di Gemawan ini jangan takut, jangan segan untuk bertransformasi tentang pelayanan kepada masyarakat. Itu harus gitu. Kemudian juga tentunya dengan kondisi sekarang masalah digitalisme apa segala semua ini harus dikuasai benar gitu. Nah, bagaimana terus saya jadi duta besar gitu? Ini juga enggak masuk akal bagi saya. Enggak ada jalannya saya kok. Enggak ada jalannya gitu. Tapi ya saya rasa iseng aja. Yang mengusulkan saya kebetulan Pak Usman Sabta yang mengusulkan iseng jadi dubes sejaklah dia bilang gitu kan. Ya saya pikir asal-asalan enggak ada karena enggak ada kurikulum vitae saya yang pegangnya apa segala semua gitu. Tahu-tahu saya dipanggil wamen. Dipanggil wakil menteri luar negeri gitu kan. Dia tanya latar belakang saya sehingga memang saya sulit menyatakan saya ini dari mana gitu loh. Bisa masuk seperti itu gitu loh. Nah, alhamdulillah memang di dalam melaksanakan tugas ini kelihatan ya bahwa yang sebelumnya saya 10 tahun itu berkomunikasi, berinteraksi sama dengan masyarakat sehingga protokoler itu bisa kita abaikan dan lain sebagainya, ternyata menjadi dubes ini kebalikannya. Lebih banyak kita menjaga pencitraan untuk negara kita. Dengan sangat protokoler sekali semua. Sampai-sampai kalau misal kita pergi ke kementerian, kendaraan kita pasang bendera. Seperti itu. Saya sebenarnya kurang berkenan gitu ya. Saya bilang sama supir, gak usah lah pasang bendera, bilang gitu. Gak bisa Pak, kata dia bilang gitu. Ini harus. Karena ternyata memang begitu mobil masuk mereka langsung sambut dan sebagainya. Udah tahu bahwa ini duta besar Indonesia. Gitu. Nah, kalau saya sedikit cerita Azerbaijan, mereka negara muslim sebenarnya. Dari sisi penduduk mungkin yang mengaku ya. Karena di KTP itu tidak ada, di identitas mereka tidak ada agama kan. Tidak ada. Tapi dari sisi pemerintah menyatakan ada 96% muslim. 96% muslim, Syiahnya 75%, 25%-nya Sunni. Nah, tapi antara Syiah dan Sunni seperti apa yang saya sampaikan tadi, tidak ada perbedaan dan lain sebagainya. Kita sehingga yang bisa melihat bahwa ini Syiah, ini Sunni juga keluar. Nah, kalau kita melihat acara sholatnya, ya seperti itulah. Gitu. Nah, yang menarik bagi saya adalah bagaimana mereka membendung radikalisme. Karena negara-negara pecahan Soviet ini kan banyak yang seperti Syria dan lain sebagainya yang berkecamuk gitu loh. Bagaimana cara mereka membendung masalah radikalisme itu? Saya waktu itu membawa Reza
kemudian ada staf saya orang Azerbaijan yang pernah kuliah di Gajah Mada sampai S2 Emil itu. Jadi saya perkenalkan dia Emil ini bisa bahasa Indonesia, jadi karena pernah kuliah di Indonesia di Jogja gitu. Nah begitu saya tanya bagaimana mereka memfilter mencegah untuk radikalisme karena kan mereka dekat nih sebelah dengan Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan dan berbatasan langsung dengan Iran mereka. Nah satu hal yang dijawabnya gini, kalau di kami sini orang seperti Emil, orang Azerbaijan yang kuliah di Indonesia, dia pulang dia tidak bisa menjadi khotib ataupun imam. Begitu. Karena kalau kita pikir artinya mereka mengkhawatirkan orang ini terkontaminasi. Itu yang dia jawabnya. Nah, kebetulan saya juga punya staf yang Protestan. Saya tanya juga, bagaimana di Protestan? Iya Pak, katanya bilang gitu. Gereja kami ini ada kedatangan pendeta dari Amerika. Tapi sampai saat ini dia hanya lihat-lihat aja karena tidak bisa untuk menyampaikan khotbah dan lain sebagainya. Nah, di sana Yahudi juga ada. Yahudi ada, Protestan, Kristen Ortodok itu ada, dan apa? Zoroaster ada, gitu. Itu ada, gitu. Nah, kalau melihat toleransi, yaitu tadi ya karena mereka menganggap ini pecahan Soviet yang situs-situs agama baik agama Kristen maupun Islam itu habis ya sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk belajar agama karena ini juga yang dijaga pemerintah sehingga sedikit kesulitan lah bagi masyarakat kita yang ingin memperdalam agama. Nah ini yang saya lihat. Tapi mereka saya pernah terlihat juga di satu hotel kami mengadakan kegiatan ada pegawai hotel yang menggunakan memakai kalung salib itu tapi biasa di tempat mereka tuh biasa sebenarnya gitu. Nah ini yang kami lihat sebenarnya sehingga memang masalah agama ini memang dikendalikan. Jadi sebagai contoh gitu ya. Saya di Wisma di gudang menemukan Al-Qur'an. Ada 60 Al-Qur'an. Nah, sebelumnya saya ada keluar kota yang mampir di satu kota, pemerintahan kota di sana ada masjid. Yang saya tahu, yang saya dapat informasi bahwa di kota itu masyarakat Islamnya Sunni. Gitu. Saya mampir di masjid itu, sholat di situ, dan pengurus masjid datang bahwa kami ada membangun madrasah ini. Sehingga ada niat saya gitu. Oh, kalau gitu saya akan kembali di sini akan membantu menyumbang. Saya pikir gitu sedekah gitu ya, sedekah gitu. Nah, saya lihat ada Al-Qur'an ada keinginan saya untuk menyerahkan kepada masjid yang ada madrasahnya ini gitu ya. Nah, tapi kemudian karena saya berpikir bahwa kami ke State Committee Religi mereka soal menangkal radikalisme ini mereka melarang untuk orang-orang luar yang khotbah dan sebagai imam di situ sehingga saya suruh tanya dulu diizinkan enggak kalau saya mengantarkan memberikan Quran ini kepada masjid yang Sunni ini yang ada madrasahnya. Kalau saya ada 60 Al-Qur'an lah yang mau saya sedekahkan gitu. Sekaligus mungkin secara pribadi saya akan membantu mereka menyumbang lah gitu. Ternyata di State Committee Religi ini menyatakan bahwa enggak bisa. Nah, kami juga kemudian ke Concern
Muslim Board gitu, mereka nyatakan juga ini harus seizin Kementerian Luar Negeri. Seperti itu gitu loh. Nah, saya akhirnya kalau di State Committee Religi ini mereka nyatakan biar mereka yang menyerahkan gitu lah, sehingga Quran ini memang saya serahkan ke mereka, saya kasih satu Quran yang terbuka yang mereka untuk mereka pelajari. Mungkin kebetulan Al-Quran ini dari Kementerian Agama yang tahun diterbitkan zamannya Pak Surya Dharma Ali ya, itu gitu ya, masih ada 60 ya, itu yang saya sedekahkan. Nah, itu kondisi di sananya. Jadi kalau ditanya bagaimana kehidupan beragama yang khususnya Muslim, wanitanya tentu tidak berhijab. Ini tidak masalah. Memang sampai di Uzbekistan pun dibilangkan tempatnya Imam Bukhari, rupanya juga tidak berhijab gitu. Di Turki juga masih ada jadi masih karena mereka negara sekuler sekali. Negara sekuler. Jadi bahkan sangat bebas. Mereka tidak melarang minuman alkohol karena mereka yakin orang yang beragama tahu bahwa tidak akan minum alkohol, yang minum dia silakan. Sehingga kalau misalnya musim-musim panas mau masuk musim dingin ini, banyak orang Iran, orang Dubai, orang Arab Saudi, apa segala yang berlibur di Azerbaijan, mereka foya-foya, yang perempuannya buka hijab, apa segala semuanya. Nah, kalau mau yang laki-laki mau ke Azerbaijan saat ini, karena musim panas, hot pen semua. gitu. Jadi hal-hal seperti inilah gitu. Nah, tapi masalah keamanannya luar biasa keamanannya yang benar gitu. Jadi malam-malam perempuan itu naik taksi sendiri jam 2 malam itu pun juga masalah, aman sekali gitu. Kalau HP kita ketinggalan dimanapun kita datang lagi, kembali pasti ada mereka pegang. Itu insya Allah. Ini yang kelebihan-kelebihan dari mereka ini. Nah, memang di satu sisi memang banyak klaim dari pemerintah mereka tentang situs-situs agama Islam yang ada di Azerbaijan. Mereka juga mengklaim bahwa Ashabul Kahfi adanya di Nakhchivan di Azerbaijan, tapi setelah saya kunjungi di sana, kalau saya melihat sejarahnya bahwa mestinya ada situs kerajaan, ternyata di situ tidak ada situs kerajaan, gitu loh. Wah, ini berarti bukan, tapi mereka mempercayai itu Ashabul Kahfi. Bahkan makam Nabi Nuh sekalipun, dia mengklaim itu makam Nabi Nuh. Nah, mereka dilegitimate oleh dengan mengundang 40 ulama dari dunia luar yang menyatakan itu. Gitu. Nah, tapi kalau kita bertanya kepada baik orang-orang yang kita lihat pandang tokoh agama, apakah mereka tahu bahwa ada makam Nabi Nuh di Nakhchivan, itu mereka tidak tahu. Nah, mereka seperti itu. Gitu. Nah, kemudian juga ada situs yang menyatakan tempat pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, itu di atas bukit. Nah, saya hanya melihatnya bahwa benar bukit itu dulunya laut, gitu loh. Kita bisa aja melihatnya seperti itu karena jenis batunya koral seperti batu di laut. Kemudian kalau kita ke arah pedalamannya lagi itu dataran tinggi, masih banyak pompa-pompa minyak. Artinya memang dulu itu laut karena minyak masih banyak sekali di situ. Masih banyak. Nah, itu yang menunjukkan. Tapi saya coba pernah ke kampung, ada perkampungan Yahudi, saya tanya ke rabinya, apakah dia pernah ke tempat pertemuan Nabi Musa itu Boulevard ya namanya, apa namanya? Hah? Gunung Bismarck, pernah sering ke sana karena tempat pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya dia hanya pernah mendengar aja gitu loh, tapi tidak tahu sejarah tepatnya seperti apa gitu. Nah, banyak situs-situs
yang menggambarkan kondisi-kondisi masa lalu, sehingga saya memang meyakini bahwa mereka multikulturalisme ini menjadi pegangan mereka, macam Pancasilanya mereka lah. Jadinya seperti itu. Dan penduduknya patuh sekali terhadap itu. Nah, jadi mereka Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha ada libur, tapi mereka tidak merayakan. Ya, mereka tidak merayakan. Nah, hari raya mereka itu lebih banyak ke budaya, di mana musim pergantian cocok tanam itu pada bulan Maret. Sampai-sampai kalau staf saya ngomong, kami lebaran tanpa Ramadan, katanya gitu. Nah, mudah-mudahan tahun depan mungkin karena dia bulan Maret, kita juga April itu kan lebaran sudah, artinya bulan Maret sudah Ramadan. Nah, itu Nofrus dia ada Ramadan. Gitu. Nah, di situ mereka benar-benar seperti hari raya Idul Fitri kita merayakannya. Nah, itu lebih banyak kepada budaya, bagaimana merubah cocok tanam dan sebagainya. Nah, tapi yang saya menarik sebenarnya kalau misalnya pendidikan agama mereka tidak disediakan fasilitasi oleh pemerintah, tapi akhlak mereka tinggi gitu. Sopan santun dengan orang tua dan lain sebagainya tinggi sekali. Itu yang saya masih peradaban ini sekali gitu loh. Memang mereka kalau misalnya Ramadan pergi ke ziarah ke kubur, ada mau lebaran juga Idul Fitri, walaupun mereka tidak merayakan tapi ada ziarah ke kubur itu ada di mereka. Nah, jadi kebetulan saya bawa staf saya di NU itu diminta, yuk kita ke kuburan bapak saya gitu untuk baca doa. Gitu. Nah, jadi kita tahu kalau buka puasa, mereka tahu kita Sunni, silakan buka puasa karena mereka nunggu gelap. Kita udah habis sholat maghrib baru mereka buka puasa. Itu sih ya dari mereka. Gitu. Nah, tapi alhamdulillah yang lucu saya ke suatu daerah Republik Otonom mereka. Jadi mereka ada satu wilayah yang terpisah dari Azerbaijannya yang dikelilingi oleh Iran, Armenia, dan Turki. Lepas dari Azerbaijan. Ya, ini saya merasa tersanjung sekali gitu. Di situ yang ada disebutkan ada Ashabul Kahfi, ada makam Nabi Nuh dan sebagainya gitu. Nah, saya diundang makan, ditampilkanlah minuman-minuman apa segala semua. Saya tanya, ini wine kah, anggur kah? Gitu kan. Apa dijawabnya? Oh tidak. Saya tahu ambasador sholat katanya. Bukan dibilangnya muslim, sholat katanya. Ternyata mereka melihat dari mana? Nah, ternyata kalau misal kita keluar wilayah ibu kota negara, kita lapor ke kementerian menyampaikan ke mereka minta CV saya. Kebetulan CV saya yang ada di sana, foto saya itu yang berpakaian jas dengan baju koko, kupiah, sarung, dengan baca buku. Jadi dibilang bapak pasti sholat, ambasador pasti sholat katanya. Sehingga dia tidak menampilkan saya wine apa segala semua. Seperti itu. Nah, tapi dia dalam menghormati pejabat gitu, itu luar biasa. Luar biasa, sampai-sampai di kamar hotel kita dikawal oleh keamanan mereka. Kita bilang, ya kita masih kami tidak perlu dikawal apa segala. Untung tidak pakai forerunner saja. Tapi setiap mobil kami lewat semua polisi, tentara semua hormat karena dia tahu nomor mobilnya gitu. Sampai begitu mereka gitu. Nah, itu ya mereka menghargai tamu itu luar biasa. Ya. Nah, inilah yang membuat saya menjadi gimana mereka mendapatkan pendidikan akhlak ini gitu. Nah, di staf saya sendiri banyak orang-orang Azerbaijan yang menurut sana. Saya tidak bisa memaksa mereka untuk sholat gitu ya.
Jadi ada suatu saat saya memeriksa ruangan, ada musola, saya tanya ke sekretaris saya gitu, ramai yang sholat? Oh gantian biasa ada 1-2 orang ganti-gantian Pak. Eh, dia langsung bilang, saya Muslim, tapi saya tidak sholat Pak, kata dia. Jadi artinya dia bisa tanpa rasa berdosa dan rasa dulu dia bisa menyampaikan seperti itu. Kenapa? Orang tua saya tidak mengajarkan, kata dia bilang seperti itu. Nah, karena memang lamanya komunisme ini yang mereka gitu. Nah, kemudian ada staf saya yang saya bawa, anaknya Pak Haitami almarhum, ya. Nah, dia S1 Tata Boga di Jogja. Sampai di sana kebetulan ada fakultas pariwisata, saya suruh dia kuliah lagi, ngambil S2. Gitu, daftar, dia bisa diterima. Nah, tahu-tahu dia mau sholat. Dia mau sholat, dia bilang ada ruang sholat, ada musola di kampus nih. Oh, Abu sholat ya? Iya, saya 1 kali seumur hidup saya sholat. Artinya gini, mereka merasa tidak bersalah. Begitu, mereka merasa tidak bersalah. Bahwa, nah sehingga memang saya tidak memaksakan staf-staf saya yang orang Azerbaijan ini untuk saya suruh 5 kali apa belajar pas segala semua, tapi saya akhirnya sholat Jumat pun saya di Wisma supaya orang-orang paling tidak staf-staf saya ini bisa ikut dia sholat Jumat. Ya, kalaupun dia hanya sholat Jumat seminggu sekali itu, tapi mungkin juga bisa menggugah dia gitu. Sehingga ada staf kami yang belajar ngaji sama si Abu anak Pak Haitami ini, dia belajar ngaji karena dia orang tuanya meninggal. Orang tuanya meninggal menjadi penyesalan dia. Menjadi penyesalan dia tidak bisa berdoa, apa segala penyesalan dia. Sehingga dia setengah stres gitu. Nah sehingga dia selalu saya ajak ke Wisma, dia belajar sama Abu, sama si Slamet, apa segala semua ini. Tahu-tahu dia bilang gitu, dia tanya, apakah jihad itu benar-benar masuk surga? Kata dia bilang gitu. Oh iya, oh saya mau jihad aja ke Palestina, kata dia bilang. Sampai seperti itu gitu loh. Nah, ini sampai seperti itu gitu loh. Artinya memang masalah agama mereka belajar mencari sendiri gitu ya. Nah, sehingga kita cobalah bagaimana kalau mereka mau mengenal agama supaya jangan salah, kita jelaskan yang simple-simple gitu. Nah, inilah yang sebagai perbandingan, mungkin nanti si Reja yang lebih banyak karena Reja ini masuk juga ke gereja ortodoks ya, ketemu apa? Sinagog juga, ke masjid Syiah, masjid Sunni juga. Bahkan ada masjid di sana yang Jumat ini Sunni, Jumat depan Syiah. Gantian seperti itu. Tapi lebih banyak masjid itu tidak masalah digunakan Sunni Syiah, tidak masalah. Nah, karena mereka berpikiran bahwa yang tahu Sunni itu Syiah rata-rata orang luar, kata dia bilang gitu. Karena mereka udah terbiasa. Udah terbiasa mungkin sholat di sebelahnya ada batu, yang satu enggak. Gitu. Nah, seperti itulah kondisinya. Jadi kalau misalnya kita mendengar bahwa negara muslim, karena 96% muslim, tapi boleh dikatakan mungkin 70%-nya tidak menjalankan syariat Islam. Menarik sekali Pak informasi dan sharing pengalaman dari baik pemerintahan dan Azerbaijan, pengalaman Bapak. Baik, kira-kira faktor apa Pak yang mendorong terjadinya toleransi kuat di Azerbaijan? Karena begini ya, sepertinya mereka sudah capek dijajah nih. Sudah capek mereka 30 tahun
dijajah apa segala semua ini, ya, sehingga mereka sudah tidak memikirkan lagi bahwa itu salah, ini benar apa segala semua gitu. Ya, seperti itu mereka, karena udah capek berapa ratus tahun apa segala ini kan udah dan benar-benar penghapusan situs-situs sejarah baik gereja apa tuh di zaman komunis gitu. Nah sehingga ya zaman Soviet gitu. Jadi kalau kita lihat negara-negara pecahan Soviet kan berbagai macam itu. Kalau Ukraina itu lebih banyak Kristen Ortodok, Armenia juga Kristen Ortodok, Georgia juga Kristen Ortodok. Nah, Azerbaijan Muslim gitu. Kazakhstan Muslim, Tajikistan Muslim, sampai Uzbekistan Muslim. Nah, tapi kan sekarang baru orang pada tahu gitu loh, bahwa Uzbekistan tempat Imam Bukhari, tapi kok kerupuannya seperti ini gitu loh, gitu. Ya mereka biasa gitu loh. Nah, orang-orang tua yang perempuan ya mereka berkerudung, gitu, masih berkerudung gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau mencari kerudung apa atau gamis itu paling kita ke toko yang orang Turki punya, yang menyediakan fasilitas seperti itu. Gitu. Nah, padahal ada situs di kota lama mereka, situs kuburan yang untuk madrasah. Sirvansa. Ya, ada situs yang katanya mereka inilah yang menciptakan buku madrasah kan. Buku madrasah yang kita gunakan. Itu ada di sana. Ya, Bakubi. Ya. Nah, jadi banyak sejarah-sejarah lama, tapi memang ya antara Syiah dan Sunni aja tidak ada perbedaan, apalagi Muslim dan Kristen, Katolik dan Yahudi, tidak ada perbedaan sama sekali semuanya perlakuan semuanya. Nah, sehingga ini juga yang saya rasa membuat kondisi negara itu benar-benar aman, Yaitu tadi mereka untuk membendung radikalisme. Orang Azerbaijan sendiri yang kuliah di luar, dia pulang tidak bisa dia memberikan untuk sebagai khotbah al-khatib atau sebagai imam atau sebagai pendeta untuk menyampaikan khotbah di gereja. Ya karena sudah ada fakta-faktanya gitu loh ya. Seperti gereja ada pendeta dari Amerika, yang dari Roma, Pak ada datang segala suma gitu, itu mereka tidak bisa khotbah untuk melakukan misa, itu tidak bisa gitu. Nah inilah perbedaannya gitu. Jadi pada dasarnya saya sendiri menyatakan sebenarnya yang paling enak beragama itu di Indonesia. Iya. Baik, Nah, menarik gitu, sekali begitu. Pak informasinya. Jadi ada beberapa catatan yang mungkin bisa kita ambil. Pertama bahwa terutama untuk pembangunan di daerah, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa perlu informasi, data, kemudian niat yang tulus ya Pak untuk membangun daerah di Kayan Utara terutama. Jadi betul-betul kita melihat kondisi kemarin waktu Bapak di sana, melihat bahwa pendidikan memang yang perlu didorong. Kemudian itulah menjadi tujuan Bapak untuk membangun Kayong Utara. Kemudian peluang untuk menjadi duta besar tidak disangka-sangka, tapi selalu ada cara peluang untuk menjadi duta besar di sana. Baik Bapak, terima kasih informasinya. Terima kasih. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Bang Riza Fahmi, kandidat doktor dan peneliti yang meneliti tentang multikulturalisme di Azerbaijan. Beliau juga adalah dosen YIN Pontianak dan saat ini seperti yang dipaparkan singkat tadi oleh Bang Wawan, beliau sedang menempuh S3 di UIN Bandung. Baik Bang Riza, mungkin bisa cerita sedikit, Bang juga enggak apa-apa Bang, terkait multikulturalisme di Azerbaijan.
Apa catatan-catatan penting yang bisa kita pelajari dari sana, sharing yang bisa kita terapkan juga mungkin di sini. Kemudian terkait tantangan, peluang multikulturalisme untuk diterapkan di Kalimantan Barat khususnya. Silahkan Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, masih udah sore belum? Siang menjelang sore. Salam sejahtera buat teman-teman semua yang saya hormati, Bapak Haji Hidi Hamid. Kemudian yang saya hormati Bang Wawan sebagai founder daripada Gemawan, kemudian moderator dan narasumber yang lain, dan para ibu-ibu dan teman-teman yang saya cintai. Sebelum saya menceritakan Azerbaijan ini atau apa, mungkin saya perlu menjelaskan sedikit ya. Kenapa bisa saya sampai ke Azerbaijan, kemudian punya ide gila ya sepertinya enggak. Ide-ide gila kok bisa berani meneliti meneliti multikultur, meneliti tentang masyarakat di Azerbaijan dan agama-agama di Azerbaijan. Saya S1-nya di Stein Pontianak. Saya pikir skripsi saya adalah yang biasa saja pikir saya. Saya nulisnya santai tapi serius untuk yang S1-nya. S2 saya di Semarang. Ya, penelitiannya juga sama di Pontianak juga, Pak. Penelitiannya di Pontianak ya santai juga tapi serius. Nah, untuk S3 saya pikir saya mesti cari yang serius ini, Pak. Cari yang serius, saya pikir ini kan terakhir ya, dalam perjalanan terakhir, jadi cari yang serius. Akhirnya termulai ide toleransi antar umat beragama ini, karena saya ngambil prodi studi agama-agama di UIN Bandung, Universitas Islam Negeri Bandung, Sunan Gunung Jati, mengambil tentang toleransi antar umat beragama pertama, kemudian multikultur. Ini suatu yang pertama mungkin saya bisa cari saya di Indonesia atau mungkin di beberapa tempat di kabupaten provinsi mungkin ada. Tapi saya pengen yang serius akhirnya. Jadi dapatlah saya yang seserius itu. Kemudian karena ide gila ini muncul cuma 1 bulan aja, Pak. 1 bulan ini ide saya cari apa kira-kira yang bisa teliti. Akhirnya saya diskusi dengan Bang Wawan. Ketemulah ide multikulturalisme di Azerbaijan, hal-hal yang unik di Azerbaijan. Jadilah penelitian saya. Dan di ACC lagi sama promotor-promotor saya. Mereka bilang promotor Reza mesti berangkat walaupun cuma 1 hari di Azerbaijan. Dan alhamdulillah saya berangkat. Dan itu juga karena berkat ya Bapak Hildi Hamid sebagai duta besar. Dan kebetulan program multikultur atau yang saya bawa ini adalah ternyata menjadi agenda besar bagi pemerintah Azerbaijan sendiri. Agenda besar. Dan itu nyambungnya luar biasa. Saya juga nggak tahu, ternyata mereka itu punya proyek besar mengenalkan kepada beberapa negara di Eropa dan Asia Tengah bahwa Azerbaijan adalah negara yang paling toleran. Mereka kan Azerbaijan ini dikelilingi pertama di utaranya adalah Rusia, Pak. Bu. Di utaranya Rusia, di selatannya ada Iran, Turki, kemudian di barat lautnya dekat Georgia, seberang Kaspianya ada Turkmenistan, kemudian ada Kazakhstan, Pak ya. Kazakhstan. Jadi Azerbaijan dia persimpangan antara budaya Eropa dan Asia. Persimpangan budaya di tengah-tengah. Secara etnis mereka adalah Turki. Bangsa Kaye. Kalau Bapak teman-teman atau adik-adik pernah nonton Kurulus Osman, pernah nonton ya? Kurulus Osman atau Ertugrul Revolution atau Pembangkitan Osman yang dinasti Utsmaniyah bangun itu yaitu dari bangsa Turki yang senang Kurulus Osman ya kan? Turki. Nah, Azerbaijan adalah orang-orang etnis Turki. Etnis Turki. Ya. Asli etnis Turki. Jadi kalau kita orang Indonesia biasanya liburan ke Turki, wisata ke Turki, itu satu yang biasa mainstream. Tapi kalau ke Azerbaijan itu yang luar biasa menurut saya. Karena banyak hal-hal yang tidak didapat di Turki yang tidak ditemukan di Azerbaijan menurut saya. Nah, ide itulah kemudian yang menarik saya, kemudian dan alhamdulillah rencana ini didukung oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa lah terutama kan. Kemudian diamini oleh Pak Hildi Hamid dan didukung teman-teman semua, akhirnya sampailah saya ke Azerbaijan pada bulan Oktober.
bulan Oktober. Jadi ide ini karena kegelisahan saya sebagai seorang muslim. Saya sebagai seorang muslim, kita ini ada kurang lebih 193 negara. 193 negara di dunia. 49 negara mayoritas muslim. 49 saja. Termasuk Indonesia yang mayoritas. Tapi dari 49 negara muslim ini, secara PDB brutonya kita masih kalah di bawah rata-rata dunia. Tingkat melek hurufnya, kemudian politik electionnya, secara demokrasi lemah. Karena 49 negara muslim terbanyak rata-rata negara-negara otoriter, negara yang muslim. Kemudian miskin pula dan sering konflik. Iya, faktanya itu kan. Yaman, ya, Yaman sampai hari ini luar biasa konflik sektarian antara Sunni dan Syiah. Yang walaupun di belakangnya ada Arab Saudi, ya di belakangnya di kelompok Houthi Syiah sendiri di belakangnya ada Iran. Pertarungan di Yaman, kemudian ada Suriah, konflik. Irak sampai hari ini nggak selesai-selesai. Kemudian Iran adalah konflik. Turki yang relatif aman, masih juga ada konflik-konflik sektarian, ya kan? Nah, di Azerbaijan sendiri, saya justru menemukan sesuatu yang berbeda dari 49 negara atau beberapa negara muslim yang mayoriti itu sendiri. Karena ketika saya sampai di Azerbaijan, betul kata Pak Dubes, itu negara yang tingkat kriminalitasnya paling rendah. Paling rendah tingkat kriminalitasnya, paling aman. Kita hidup di sana tuh enak, kemudian masyarakatnya ramah, walaupun dekat dengan Eropa, ya kan? Kalau mungkin Bapak dan Ibu-ibu atau teman-teman yang pernah ke Eropa Barat, misalnya ke Denmark atau ke negara-negara Skandinavia, ini cerita kawan saya juga. Dia ketika dia bertugas di Eropa, di Denmark misalnya, orang-orang itu tidak ramah, Pak. Jadi kalau kita misalnya senyum, kalau Indonesia kan orangnya ramah, senyum. Mandang orang lewat orang Eropa misalnya, lewat orang Denmark, kita senyum, justru mereka curiga. Kenapa kok senyum-senyum dengan saya kan? Karena saking ini ya mereka. Kalau kita kan senyum, biasa orang Indonesia. Nah di Azerbaijan itu justru lebih ramah, sama dengan orang Indonesia kulturnya. Senang melihat turis datang, kemudian menyambut dengan ramah, budayanya walaupun ada Eropa, tapi juga Asia. Nah itu yang kemudian saya melihat, kalau menurut teori sosiolog Pip Norris dan Angel Hayat, kenapa orang Azerbaijan mungkin tidak terlalu taat beragama, dalam tidak mempraktikkan agama atau irreligious bahasanya, irreligious, karena mereka merasa hidup sudah aman, sudah sejahtera. Justru kalau orang yang hidupnya dalam ketakutan, tidak merasa aman, justru cenderung lebih religius. Cenderung lebih religius. Di Ethiopia, kita lihat mereka taat karena mereka merasa terancam, hidup tidak nyaman, akhirnya cenderung lebih religius, cenderung lebih taat maksudnya. Tapi kalau negara satu komunitas kelompok masyarakat, dia sudah aman hidupnya, nyaman, tenang, justru sebaliknya cenderung tidak religius ya Pak. Justru tidak religius. Ini berdasarkan teori ya, teori sosiolog. Jadi kalau suatu masyarakat itu aman, damai, tenang, dia cenderung tidak religius. Tapi kalau sebaliknya, dia merasa terancam kehidupannya, tingkat kriminalitas tinggi, dan hidupannya juga tidak nyaman, segala macam, maka dia cenderung justru lebih religius. Nah ini yang saya temukan di Azerbaijan. Kemudian yang kedua, Azerbaijan pertama etnisnya Turki, saya bilang, kemudian ada juga bangsa yang lain, Rusia, ada bangsa Albania. Kemudian dari segi agama, multi agamanya ada pertama Zoroaster. Ya, Zoroaster mungkin pernah sebagai negara api, ya, maka Azerbaijan dikenal land of fire, negara dengan tanah yang api. Dan termasuk ya, Zoroaster kan penyembah api. Dan sampai sekarang kuil apinya itu masih ada sampai sekarang. Dan peringatan hari raya terbesarnya orang-orang Azerbaijan adalah hari rayanya agama Zoroaster, yaitu hari raya Nauruz namanya. Kalau bacanya Nowruz, tapi kalau kita bacanya Nauruz. Yang itu diperingati kurang lebih hampir 10 hari, Pak ya. Hampir 10 hari. Kalau Idul Fitri ya biasa saja. Kalau
Natal biasa saja. Tapi kalau hari raya Nowruz, hari rayanya umat Zoroaster itu sampai seminggu lebih, hampir lebih lama. Karena mereka awalnya agama itu adalah Zoroaster. Kemudian masuklah Kristen Albania, kurang lebih abad 1700, Kristen Ortodok. Karena di Eropa Timur itu lebih banyak Ortodoknya. Setelah itu Islam datang. Islam datang abad ke-7. Islam datang abad ke-7. Nah, kemudian Islam ini datang dengan membawa kedamaian, toleransi, mengakomodasi semua agama. Pelan demi pelan kemudian akhirnya Zoroaster ditinggalkan. Di pertama mayoritas Azerbaijan agamanya Zoroaster. Tapi untuk tahun 2021 ini Zoroaster itu agama yang paling bawah sekarang. Banyak ditinggal, kedua lebih ada cuma kurang lebih 2000-an orang. Sekarang mayoritas adalah Muslim. Kemudian yang menarik lagi, pasca komunis Uni Soviet kurang lebih 71 tahun berkuasa di Azerbaijan, itu ternyata ada kelompok komunitas yang ateis. Ateis. Jadi dalam penelitian saya menemukan memang ada berapa persentase orang-orang ateis tidak percaya Tuhan. Ini karena hasil didikan dari komunis ateis sendiri, yaitu 70 tahun. Tapi dari 5% atau ateis ini, itu juga tidak mempengaruhi banyak orang-orang muslim yang sudah percaya pada Islam. Jadi pertama saya tanya kepada mereka, orang-orang yang saya wawancara, apakah Anda percaya Tuhan? Justru mereka tegas, iya saya percaya Tuhan. Tapi pertanyaan kedua saya tanya lagi, apakah Anda pernah ke masjid atau berpuasa? Tidak. Ke masjid jarang, betul kata Bapak tadi. Masjid jarang. Berpuasa tidak. Jadi ketika ditanya percaya pada Tuhan, mereka percaya sama Tuhan. Artinya 70 tahun komunis berkuasa, itu tidak kemudian menghilangkan akidah mereka, kepercayaan mereka terhadap Tuhan. Jadi ini ateis atau komunis yang dipaksakan oleh pemerintah, terutama Uni Soviet Sosialis Republik pada waktu itu. Dan ini juga sama terjadi di Albania. Presiden Albania tahun 60-an, Albert Hoxha, mendeklarasikan negara sebagai negara ateis, memaksakan masyarakatnya untuk menjadi ateis. Tapi pasca runtuhnya ateis atau Albert Hoxha ini, ketika disurvei pada tahun 90-an, masyarakat Albania itu masih memegang keyakinannya. Ditanya percaya pada Tuhan atau tidak, percaya mereka. Artinya walaupun ateis itu dipaksakan oleh pemerintah sekalipun, kalau pada dasarnya masyarakat punya keyakinan kuat, maka mereka tidak akan berubah akidahnya. Jadi ada ateis yang dipaksakan, ya kan? Ada ateis atau komunisme yang dipaksakan pada masyarakat, tapi itu tidak kemudian mengubah keyakinan masyarakat. Dan ini terjadi di Azerbaijan. Yang ateis paling cuma berapa persen saja. Dampak dari 71 tahun komunisme atau Uni Soviet berkuasa. Tapi hampir 90% saya tanya mereka percaya sama Tuhan. Walaupun ada yang tegas percaya sama Tuhan atau tidak tegas. Ini yang saya melihatkan bahwa orang-orang Azerbaijan masih kuat dengan keyakinan terhadap Islam. Kemudian faktor apa yang kemudian terjadi multikultur? Jadi multikulturalisme ini sebenarnya idenya mulai populer itu tahun 60 sampai 70-an. Multikulturalisme ini adalah ideologi yang dibangun untuk penghargaan atas keanekaragaman, etnis, budaya, agama, kemudian menjaga nilai-nilai budaya masyarakat, menjaga nilai-nilai agama masyarakat, kemudian menjaga tradisi. Itu multikulturalisme mulai tahun 60 sampai tahun 70-an. Dan kemudian negara yang dianggap multikulturalis itu adalah Kanada, yang sekarang multi etnis, kemudian juga multi agama. Kemudian ada Australia yang dianggap mampu menerapkan multikulturalisme di beberapa negara. Dan dampak multikulturalisme ini sendiri juga mampu menjaga masuknya paham-paham yang radikal, paham-paham intoleran, paham-paham yang berbau kepada untuk menjaga, merusak kenegaraan. Dan ternyata Kanada, Australia mampu menerapkan praktik multikulturalisme ini. Kemudian di Azerbaijan, tahun 91 setelah pasca merdeka dari Uni Soviet, banyak paham-paham yang masuk. Jadi pasca Uni Soviet runtuh, dari Iran banyak ada organisasi Syiah yang mulai masuk. Kemudian dari Arab Saudi, paham-paham Salafi Wahabi mau masuk. Kemudian dari Suriah juga ada paham-paham radikal seperti
Hizbullah itu juga pernah mau masuk. Nah, untuk memprotek itulah kemudian muncul yang namanya Haidar Aliyev. Saya pikir inilah yang membuat multikulturalisme tegak di Azerbaijan karena faktor funding fathernya juga. Haidar Aliyev ini kalau di Indonesia sama kayak dengan Soekarno-nya. Kalau Soekarno mencetuskan ide Pancasilanya dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya, menyatukan semua agama, semua suku, etnis, bangsa hampir di seluruh pulau. Nah, Haidar Aliyev mantan KGB, angkatannya Putin singkat ya. Di dalam tulisan itu angkatannya Putin, Vladimir Putin, KGB. Ya, mata-mata intelijen Uni Soviet pada waktu itu menjadi presiden pertama Azerbaijan. Beliau ini yang kemudian meletakkan pondasi multikulturalisme di Azerbaijan. Karena dia memahami Azerbaijan ini di persimpangan antara Eropa kemudian Asia. Mengerikan kalau paham-paham yang baik dari budaya barat masuk ke Azerbaijan, kemudian dari timur masuk paham-paham yang radikal, akhirnya dia buatlah yang namanya ideologinya yang multikulturalisme. Yang dianggap itu bisa menjaga keragaman budaya di Azerbaijan. Jadi faktor yang membuat multikulturalisme adalah Haidar Aliyev pertama. Kemudian faktor yang kedua saya pikir adalah sosial historis masyarakat Azerbaijan. Negara Azerbaijan ini kan banyak dikunjungi pertama, agama pertama Zoroaster, kemudian dikunjungi Yahudi, tadi seperti ada Yahudinya, ada Kristen Albania, Kristen Ortodoknya, kemudian Islam masuknya pada abad ke-7. Jadi masyarakat di sana sudah sering beradaptasi dengan keanekaragaman, baik etnis, agama. Akhirnya secara sosial historis mereka sudah terbiasa dengan keanekaragaman tersebut. Jadi faktor sosial historis juga memungkinkan terjadinya multikulturalisme di Azerbaijan. Jadi ada penghargaan, penghormatan orang-orang di sana. Jadi kalau kita bertemu dengan orang-orang di sana, selain ramah, misalnya di bulan di Natal tahun baru, ketika saya berkunjung di minimarket misalnya, dia mengucapkan Merry Christmas. Tapi sebelum dia mengucap Merry Christmas, dia tanya dulu, are you Muslim or Christian? Ya kan? Kalau Muslim, saya tidak mengucapkan, biasanya dia akan mengucapkan Merry Christmas. Jadi sudah terbiasa orang-orang di sana itu saking ramahnya mengucapkan Selamat Natal, Selamat Tahun Baru kepada orang-orang baik yang minoritas. Jadi itu yang membuat saya menarik dari Azerbaijan. Kemudian ketika muncul kekaguman saya terhadap Azerbaijan, ternyata ada salah satu seorang profesor yang ternyata orang Azerbaijan yang namanya yang sering biasa dengan Pak Dubes ini bertemu dan sering berkomunikasi, namanya Prof. Habib Azbarliev. Beliau ini orang Azerbaijan asli, tapi beliau kagum dengan Indonesia. Saya orang Indonesia kagum dengan Azerbaijan, bertemu dengan orang Azerbaijan, beliau profesor, kagum dengan Indonesia. Beliau mengambil S3-nya di Saint Petersburg, Rusia, tentang kaitan sastra bahasa Indonesia. Anak-anaknya semua sekarang kuliah di Jogja. Rata-rata kuliah di Jogja karena kecintaannya kepada Indonesia. Dan beliau juga membangun namanya Pusat Studi Indonesia di Azerbaijan. Itu di sebelum Dubes, ya di sebelum Pak Hildi Hamid memimpin, di sebelum tahun 2007 Pak ya, tahun 2007. Jadi tahun 2007 Prof. Habib Azerbaijan ini membangun pusat Indonesia di kampus uh, Lingjuit, ya, kampus bahasa, University Bahasa, Pusat Studi Indonesia. Di bawahnya saya ke sana, dilihatkannya mahasiswa dan mahasiswinya yang belajar bahasa Indonesia, dikenalkan budayanya, tidak hanya sekedar bahasa, kemudian ditunjukkannya foto Borobudur, tempat-tempat wisata di Indonesia. Saya rasa luar biasa ternyata. Ketika kita kagum dengan Azerbaijan sebagai seorang Indonesia, ternyata ada orang Azerbaijan yang juga cinta dengan Indonesia dengan caranya sendiri dengan membangun pusat studi Indonesia. Dan itu yang luar biasa. Dan beliau inilah yang kemudian menjadi mentor saya selama penelitian. Ya kan, bahasa Turki saya belum terlalu banyak belajar Pak ya. Paling cuma tasyakur ediram, yakshe, nejasa, ya kan apa segala macam. Tapi Prof. Habib Azerbaijan ini orang Azerbaijan yang lancar dan fasih berbahasa Indonesia. Beliau hampir tiap tahun sebelum COVID itu sering berkunjung ke Indonesia. Sering berkunjung ke Indonesia.
terutama di UGM, dan sering jadi pembicara di UGM, di Universitas Gajah Mada terkait multikulturalisme di Azerbaijan dan multikulturalisme di Indonesia. Mungkin itu saja, sekedar pemantik diskusi, mungkin nanti lebih banyak kita bertanya jawab dan segala macam. Mungkin itu saja. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Riza. Jadi